perbuatan tanganmu yang ajaib, sebab kasih setiamu Tuhan, sebab kasih setiamu, janjimu Tuhan melebihi segalanya, dan ku bersyukur sebab kasih setiamu Tuhan, sebab kasih setiamu, janjimu Tuhan melebihi segalanya, dan ku bersyukur melebihi segalanya, dan ku bersyukur. Jemaat diundang untuk berdiri. Kita akan memulaikan ibadah di pagi hari ini. Dan mari kita menyanyi Cahaya Siang. Cahaya siang, cahaya siang, mengingatkan kami gerak kerja dengan kuat baru, sampai hari sudah lalu, sampai datang malam gelap. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Engkau surya yang diutus, menerangi kegelapan, mengarahkan perjalanan menuju damai sejahtera. Manusia, manusia, engkau makhluk termulia, langit bumi isi dunia, bawa berkat dan karunia, angkat sorak puji Dia. Kita tabiskan ibadah saat ini. Pertolongan kepada kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara. Amin. Dengarkanlah nats pembimbing dalam kitab 2 Korintus pasal 4 ayat 5 dan 6 berkata, sebab bukan diri kami yang kami beritakan, tetapi Yesus Kristus sebagai Tuhan, dan diri kami sebagai hamba-Mu karena kehendak Yesus. Sebab Allah yang telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang, Ia juga yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita,
supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Jemaat disilakan duduk kembali. Di jalanku ku diiring oleh Yesus Tuhanku. Apakah yang kurang lagi jika Dia panduku? Diberi damai sorgawi asal imanku teguh. Suka duka dipakainya untuk kebaikanku. Suka duka dipakainya untuk kebaikanku. Sebelum kita membaca Alkitab sehubungan dengan tema ibadah dan merenungkannya, marilah kita memeriksa kehidupan kita dengan bertitik tolak dari firman Tuhan dalam Alkitab. Matius pasal 22 ayat 37 sampai 40, Yesus berfirman, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Bagaimanakah sikap kita terhadap Tuhan Allah kita? Apakah kita sungguh-sungguh mengasihi sesama kita? Patutlah kami mengaku, seringkali kami berbuat apa yang tidak kami kehendaki, yaitu yang jahat. Dan seringkali kami tidak berbuat apa yang kami kehendaki, yaitu yang baik. Oleh karena itu, marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah kita dan mengaku dosa kita kepadanya. Mari berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami, di hari Minggu yang mulia dan berbahagia ini, kami mengucap syukur oleh karena penyertaan-Mu dalam kehidupan kami umat-Mu di sepanjang minggu yang telah kami lewati bersama, sehingga kami boleh ada di minggu keempat di bulan September tahun 2020. Menghayati kasih-Mu bagi kami, kami sadar bahwa kami tidak layak di hadapan-Mu. Terlalu banyak kesalahan dan dosa yang telah kami perbuat di dalam hidup ini, mengecewakan dan menyakiti hati Tuhan, baik itu disengaja ataupun tidak. Ampuni kami ya Tuhan, sucikan hidup kami, layakkan kami untuk datang dan beribadah kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mati dan bangkit untuk menebus dosa-dosa kami, kami bermohon dengan segenap hati. Ya Tuhan, dengarlah. Ya Tuhan, ampunilah. Amin. Tuhan menyertai saudara-saudara dan menyertai saudara juga. Mari kita berdoa.
Ya Allah, pencipta langit dan bumi beserta segala isinya, kami mengucap syukur karena diberikan lagi kesempatan oleh-Mu untuk membaca dan merenungkan firman-Mu saat ini. Tuntun kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar firman-Mu mendapat tempat dalam hati kami dan dapat kami praktekkan di kehidupan kami setiap hari. Dalam nama Tuhan Yesus, kami bermohon kepadamu. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, kita akan membaca pembacaan firman Tuhan pada saat ini dalam kitab Perjanjian Baru, Galatia pasal 2, Galatia pasal 2 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-10. Berkata demikian, Paulus diakui oleh para rasul. Kemudian setelah lewat 14 tahun, aku pergi pula ke Yerusalem, dengan Barnabas dan Titus pun kubawa juga. Aku pergi berdasarkan suatu penyataan, dan kepada mereka kubentangkan Injil yang kuberitakan di antara bangsa-bangsa bukan Yahudi, dalam percakapan tersendiri kepada mereka yang terpandang, supaya jangan dengan percuma aku berusaha atau telah berusaha, tetapi kendatipun Titus yang bersama-sama dengan aku adalah seorang Yunani, namun ia tidak dipaksa untuk menyunatkan dirinya. Memang ada desakan dari saudara-saudara palsu yang menyusup masuk, yaitu mereka yang menyelundup ke dalam untuk menghadang kebebasan kita yang kita miliki di dalam Kristus Yesus, supaya dengan jalan itu mereka dapat memperhambakan kita. Tetapi sesaat pun kami tidak mau mundur dan tunduk kepada mereka, agar kebenaran Injil dapat tinggal tetap pada kamu. Dan mengenai mereka yang dianggap terpandang itu, bagaimana kedudukan mereka dahulu, itu tidak penting bagiku, sebab Allah tidak memandang muka. Bagaimanapun juga, mereka yang terpandang itu tidak memaksakan sesuatu yang lain kepadaku. Sebaliknya, setelah mereka melihat bahwa kepadaku telah dipercayakan pemberitaan Injil untuk orang-orang tak bersunat, sama seperti kepada Petrus untuk orang-orang bersunat, karena ia yang telah memberikan kekuatan kepada Petrus untuk menjadi rasul bagi orang-orang bersunat. Ia juga yang telah memberikan kekuatan kepadaku untuk orang-orang yang tidak bersunat. Dan setelah melihat kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, maka Yakobus, Kefas dan Yohanes yang dipandang sebagai soko guru jemaat berjabat tangan dengan aku dan dengan Barnabas sebagai tanda persekutuan, supaya kami pergi kepada orang-orang yang tidak bersunat dan mereka kepada orang-orang yang bersunat. Hanya kami harus tetap mengingat orang-orang miskin, dan memang itulah yang sungguh-sungguh kuusahakan melakukannya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Firman Tuhan, firman Tuhanlah penuntunku di sepanjang kehidupanku. Hidupku dalam naungan-Mu, aman tentram dalam lindungan-Mu.
Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, Gereja Masehi Injili di Minahasa adalah persekutuan orang-orang Minahasa dan suku-suku lain serta ras-ras lain yang ada di tanah Minahasa dan di luar tanah Minahasa, yang percaya kepada Yesus Kristus untuk memberitakan perbuatan-perbuatan besar Tuhan Allah dan menjadi berkat bagi orang banyak, dimanapun dan kapanpun. Gemim bertugas memberitakan Injil ke seluruh dunia karena memiliki karakteristik esa, kudus, rasuli, dan universal. Hal ini menunjukkan bahwa Gereja Masehi Injili Minahasa pada hakikatnya dan prakteknya merupakan gereja misioner. Gereja misioner berarti gereja yang mengutus tenaga misioner ke ladang penginjilan, seperti gereja di Antiokhia dalam Kisah Para Rasul pasal 13 ayat 1 sampai 3, di mana atas penyataan atau petunjuk Roh Kudus di jemaat Antiokhia, Barnabas dan Saulus dikhususkan dan diutus untuk melaksanakan misi pemberitaan firman Allah atau Injil Kristus ke berbagai tempat. Sekarang Gemim tetap konsisten dengan panggilan gereja dalam bermisi dengan mengirimkan beberapa tenaga utusan gereja atau TUG ke luar daerah dan luar negeri, serta melakukan berbagai bentuk kerjasama terkait dengan komitmen untuk bermisi. Dalam catatan historis, Gemim ternyata pernah mengutus tenaga misionaris di tahun 1930-an hingga tahun 1970-an, yaitu para penginjil atau guru Injil ke Gorontalo, Buol, Toli-Toli, Lewuk, Luwuk, Poso, Toraja, Kendari, Batakaro, Irian, yang kemudian hari setelah penginjilan tersebut memunculkan gereja-gereja baru yang mandiri. Tantangan gereja dalam bermisi di masa kini antara lain dengan munculnya gerakan LGBT atau lesbian, gay, biksual, transgender, pekerja migran, khususnya kaum perempuan, perubahan teknologi yang cepat, isu lingkungan hidup, angka pengangguran yang tinggi, kesenjangan sosial dalam masyarakat, kesenjangan bidang pendidikan, kekerasan seksual, persoalan kesehatan, dan lain-lain. Saudara-saudara, dalam pembacaan saat ini kita diberi suatu semangat dalam penginjilan dari Rasul Paulus dan teman-teman yang menghadapi tantangan. Selama 14 tahun Paulus berada di luar kota Yerusalem. Ia kembali ke Yerusalem bersama dengan Barnabas dan Titus. Tujuan mereka datang ke kota itu yakni untuk membentangkan dan memberitakan Injil bagi orang non-Yahudi. Ternyata ia menemukan jemaat di Galatia sedang mempersoalkan perkara sunat dan tidak disunat. Isu ini diangkat untuk memecahkan jemaat. Namun bagi Rasul Paulus tidak mempengaruhi anugerah keselamatan bagi banyak orang. Ia memberikan contoh
Titus seorang Yunani yang tidak bersunat, dan ia tidak memaksakan hal itu. Tidak hanya itu saja, di jemaat Galatia terdapat nabi-nabi palsu yang menyesatkan umat. Jelas bahwa Paulus tidak gentar, tidak takut, malah makin semangat memberitakan Injil Kristus bagi semua orang. Ini terbukti bahwa terdapat rekan sepelayanan yang saling membantu seperti Yakobus, Kefas, dan Yohanes yang dipandang sebagai guru jemaat. Bagian terakhir, Paulus mengingatkan jemaat bahwa dalam pelayanan jangan lupa membantu orang miskin. Ini menjadi komitmen dalam pelayanan diakonia. Karena itu sebagai gereja yang misioner, kita tetap berkomitmen menjalankan amanat Tuhan lewat bersaksi, bersekutu, dan melayani. Apalagi di tengah pandemi COVID-19, Gemim ditantang untuk membenah diri dalam ruang peribadatan sampai dengan pelayanan, untuk tetap terus menjadi misi Allah dalam sikap, pikiran, dan perbuatan. Meskipun COVID-19 ini masih berlangsung, akan tetapi kita harus bersemangat dalam melayani Tuhan sambil taat dengan protokol kesehatan. Maka peribadatan dan pelayanan tetap terus berlangsung. Amin. Saudara-saudara, mari kita memberi persembahan bagi kita yang sempat menyiapkan. Berilah dengan sukacita, dan persembahan ini dikumpulkan kepada Pelsus Kolom dan diteruskan di kantor jemaat oleh Siamas untuk menopang dan memperlancar pelayanan. Syukurku melalui pujian, takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati. Syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai persembahanku. Mari berdoa. Kasih setiamu, ya Tuhan, selalu nyata dalam kehidupan kami. Ketika kami berada di minggu keempat di bulan September ini, kebesaran kasih-Mu tetap nyata melingkupi kehidupan kami semua. Karena itu ya Tuhan, di ibadat pagi
minggu keempat ini. Kami datang bersyukur dan memuji akan kebesaran-Mu. Kami sadar bahwa dalam hari-hari hidup kami senantiasa melakukan apa yang tidak berkenan kepadamu. Hati kami dipenuhi oleh dosa dan kebencian, serta hawa nafsu kedagingan yang membinasakan kami. Karena itu, biarlah kami hidup dalam kebersamaan di tengah-tengah persekutuan jemaat maupun keluarga kami masing-masing. Tolong kami agar dapat membangun hubungan yang baik satu dengan yang lainnya di dalam kehidupan keluarga kami. Sehingga dengan demikian pelayanan misimu benar-benar hidup dan menjadi berkat bagi keluarga kami masing-masing. Ya Bapa di sorga, kami berdoa bagi pemerintah dan bangsa kami. Di tengah-tengah mereka menghadapi berbagai persoalan, pergumulan, tantangan di dalam membangun negara tercinta yang kami sungguh cintai ini. Biarlah Tuhan Engkau terus memberi mereka hikmat, agar supaya mereka mampu dan sanggup untuk memutuskan segala sesuatu dengan penuh hikmat yang berasal daripadamu. Sehingga mereka dapat mensejahterakan kehidupan kami rakyat Indonesia yang mereka cintai dan kasihi. Karena Engkau telah mengutus pemerintah sebagai wakilmu di tengah-tengah kehidupan kami sebagai masyarakat dan jemaat-Mu. Ya Tuhan, kami berdoa saat ini bagi seluruh pelayan khusus dari kolom 1 sampai 36 pun komisi BIPRA yang ada dan penatua Arpip. Kiranya Tuhan Engkau senantiasa memberikan semangat untuk melayani, agar banyak jiwa-jiwa yang diselamatkan dan disadarkan. Ketika pelayanan misionar ini benar-benar tertanam dalam kehidupan kami, dimanapun kami pergi dan berada, Engkau mempercayakan penginjilan di tengah-tengah kehidupan kami sebagai hamba-hamba-Mu. Itu dapat berbuah dan menjadi berkat bagi kehidupan banyak orang. Terima kasih banyak Bapa di sorga. Kami berdoa bagi mereka yang sakit, yang terbaring di rumah sakit maupun di rumah masing-masing. Engkau jamah organ-organ tubuh mereka agar dapat disembuhkan dari sakit penyakit yang mereka derita. Karena kami yakin dan terlalu percaya bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Iman dan keyakinan dari saudara-saudara kami yang sakit ini menyelamatkan kehidupan mereka, sebagaimana 2000 tahun yang lalu Engkau telah menyatakan kuasa dan mujizat-Mu bagi jemaat mula-mula, sehingga banyak orang yang disembuhkan, diselamatkan. Ya Bapa di sorga, kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang terkena dampak COVID-19. Engkau pertetapkan iman percaya mereka supaya tetap bergantung kepada Tuhan, bahwa Tuhan pasti akan menolong dan pasti akan mengangkat setiap penderitaan, pergumulan, ketakutan, keterpurukan yang dialami, sehingga jalan keluar akan selalu ada menaungi kehidupan saudara-saudara kami ini. Ya Bapa di sorga, kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang kehilangan pekerjaan dan pendapatan berkurang. Tuhan tolong agar mereka mampu untuk menjalani hari-hari kehidupan yang ada. Setiap kekurangan yang mereka alami, mereka percaya bahwa Tuhan pasti akan
melengkapi, dan Tuhan pasti akan menganugerahkan berkat yang melimpah. Dan Tuhan juga yang akan menyiapkan pekerjaan bagi saudara-saudara kami ini. Engkau telah memberikan karunia talenta yang ada, sehingga mampu untuk dikembangkan dengan selalu meyakini bahwa Tuhan adalah segala-galanya dalam hidup ini, tempat bergantung dan meminta. Ya Bapa di sorga, kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang berhari ulang tahun kelahiran dan berhari ulang tahun pernikahan, yaitu Alesia Wakari, boleh membilang usia 7 tahun, Sisilia Paputungan, boleh membilang usia 23 tahun, Indra Rumondor genap usia 33 tahun, Siama Sandra Sembel membilang usia 55 tahun, Heri Runtuwene SE membilang usia 52 tahun, Daniel Karepowan genap usia 16 tahun, Elizabeth Tiko Alu membilang usia 17 tahun, dan keluarga Lumowa Komaling boleh menapaki pernikahan di usia 13 tahun. Keluarga Jura Rimper membilang usia pernikahan ke-30 tahun. Selvi Mamesa genap usia 54 tahun. Dan keluarga Sumual Rauan boleh menapaki biduk rumah tangga mereka di usia 33 tahun. Tuhan, kebahagiaan dan sukacita yang Engkau anugerahkan melengkapi perjalanan kehidupan mereka, bahwa Tuhan sungguh baik telah menambahkan usia yang baru dalam kehidupan secara pribadi maupun keluarga. Kuduskanlah sukacita mereka. Ya Bapa di sorga, kami berdoa, Engkau yang sudah menganugerahkan berkat bagi kami lewat materi uang yang ada, saat ini telah kami persembahkan, biarlah semuanya itu boleh digunakan demi untuk pelayanan dan misimu, sehingga pelayanan yang ada tidak akan terhenti, tetapi tetap berjalan dengan lancar, dan pelayanan itu akan membuahkan hasil yang sungguh memberi sukacita iman bagi kami semua di tengah-tengah kehidupan kami yang sedang mengalami dampak COVID-19, sekalipun kami beribadah di rumah kami masing-masing, tetapi berkat-Mu selalu ada dan selalu membuat kami bersukacita di dalam Tuhan. Ya Bapa di sorga, kami berdoa bagi anggota jemaat kolom 1 sampai 36. Engkau kiranya selalu menyertai, menganugerahkan kesehatan dan kekuatan, sehingga nama-Mu yang selalu dipermuliakan di tengah-tengah perjalanan kehidupan kami sebagai jemaat-Mu di dalam kehidupan setiap hari kami. Inilah yang menjadi doa, syukur dan permohonan kami, yang akan kami lengkapi dengan doa Bapa kami yang telah Engkau ajarkan bagi kami semua. Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara diundang bangkit berdiri. Gereja bagai bahtera di laut yang cerah, mengarahkan haluannya ke pantai
Sampaikanlah salam kepada tiap-tiap orang kudus dalam Tuhan Yesus Kristus dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Badan Pekerja Majelis Jemaat mengucapkan selamat hari Minggu.